Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang investasi dan tabungan masyarakat. Kalian pasti sering sekali mendengar kata investasi, kemudian tabungan dan lain sebagainya di masyarakat. Lalu sebenarnya apa sih investasi itu? Apa sih tabungan masyarakat itu? Apakah dia berperan penting terhadap perekonomian nasional kita? Nah, ini akan menjadi pertanyaan pembuka kita, seberapa pentingkah investasi dalam perekonomian nasional kita? Oke, saya mulai dari sebuah berita bahwa ada sebuah artikel dari berita1.com di mana di sana dia mengatakan presiden mengatakan bahwa kita harus membangun kepercayaan untuk meningkatkan investasi. Nah, ini merupakan sebuah kunci bahwa investasi itu merupakan sesuatu yang penting bagi perekonomian nasional. Artikel yang berikutnya adalah dari Kepala BKPM, tingkatkan investasi asing. Pemerintah diminta lebih agresif memberi insentif. Ini juga sebuah bentuk bahwa investasi itu penting dilakukan di masyarakat, baik itu masyarakat dalam negeri maupun masyarakat luar negeri yang menginvestasikannya di dalam negeri. Ini menjadi bukti bahwa investasi itu memang berperan penting di masyarakat. Lalu apa sih sebenarnya peran penting investasi itu gitu ya? Kalau kita lihat di apa namanya fungsi pendapatan nasional kita, GDP kita, investasi juga termasuk ke dalam sebuah unsur apa namanya dalam unsur pendapatan nasional, sehingga ketika investasinya meningkat maka pendapatan nasional juga meningkat. Lalu bagaimana apa yang bisa dilihat dari investasi sebagai sebuah hal yang penting gitu ya. Investasi merupakan pengeluaran perusahaan untuk membeli barang modal, perlengkapan produksi, untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Jadi semua aktivitas pengeluaran baik itu oleh sebuah perusahaan, oleh rumah tangga konsumen yang itu difungsikan atau digunakan untuk menambah modal dari sebuah produksi, maka itu disebut sebagai investasi. Ini akan penting karena investasi sangat berpengaruh langsung terhadap output. Sebagai contoh misalnya pembelian mesin dan peralatan produksi, pengeluaran untuk mendirikan bangunan kantor dan sebagainya. Ini akan langsung berdampak pada jumlah output atau jumlah produksi yang dilakukan di suatu negara, sehingga investasi memegang peranan yang penting bagi negara. Oke, berikutnya adalah pelaksanaan pembangunan ekonomi membutuhkan modal yang sangat besar, dan ini berasal dari tabungan pemerintah dan swasta untuk dalam negeri dan di luar negeri melalui investasi asing. Jadi tabungan masyarakat dan tabungan pemerintah nantinya akan menjadi investasi untuk melakukan kegiatan produksi. Ini yang membuat akhirnya investasi itu menjadi penting. Investasi yang meningkat maka akan meningkatkan output dari sebuah produksi di suatu negara. Sehingga semakin banyak investasinya, maka akan semakin banyak output yang diserap di suatu negara tersebut. Hal ini sangat berpengaruh terhadap jumlah pendapatan nasional yang ada di sebuah negara. Nah, ini beberapa hal yang bisa menjadi info terkait dengan investasi di Indonesia. Pada tahun 2020 ditargetkan investasinya totalnya adalah senilai 886 triliun rupiah gitu ya. Dan di tahun 2019 terrealisir 809,6 triliun rupiah, di mana ini terdiri dari dua, yaitu penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Di beberapa sektor utama yaitu transportasi, pergudangan dan telekomunikasi yang paling tinggi, dan investasi di bidang pertambangan yang cukup tinggi yaitu 59,5%. Sementara untuk wilayah pembagiannya di Indonesia ini ada beberapa negara kategori biru ini yang paling tinggi, yaitu ada di Jawa 434,6% total investasi yang ada di Jawa, kemudian disusul Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan terakhir Bali dan Nusa Tenggara Timur itu ya, Nusa Tenggara Timur dan Barat. Ya, ini yang investasi yang ada di Indonesia berdasarkan persebaran wilayahnya. Nah, kita tahu sendiri bahwa Jawa pasti menjadi sentral yang sangat besar apa namanya nilai investasinya dibandingkan dengan pulauan yang lain. Karena masih ada penumpukan arus produksi ataupun aktivitas produksi di Pulau Jawa. Oke, yang berikutnya ada 5 besar investor
penanaman modal asing di Indonesia yang didominasi sebagian besar adalah oleh investor dari negara Singapura, negara tetangga kita yang masuk juga ke ASEAN gitu ya. Kemudian disusul oleh oleh Tiongkok, Jepang, kemudian Hong Kong dan juga Belanda. Ini pada tahun 2019. Oke. Nah, berikutnya ini ada realisasi investasi pada tahun 1 pada triwulan 1 2019 meningkat sebanyak 195,1 triliun yang terdiri dari penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri gitu ya. Ini beberapa peningkatannya gitu ya. Meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 185,3 triliun. Ini beberapa nilai dari investasi. Kemudian ini posisi investasi kita kalau dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Indonesia cukup bagus menjadi tujuan para investor dan menjadi investor di ASEAN gitu ya. Yang pertama jelas Singapura dan yang kedua adalah Indonesia. Disusul Vietnam, Thailand dan juga Filipina. Ini pada tahun 2018. Ini menjadi serangkaian bukti pembuktian bahwa investasi merupakan hal yang penting bagi perekonomian kita. Lalu apa investasi itu? Tadi kita sudah menjelaskan pengertiannya. Berikutnya adalah peran investasi dalam perekonomian. Kita bisa membagi menjadi dua peranan utama. Yang pertama adalah dalam jangka pendek. Adanya investasi akan mempengaruhi output dan kesempatan kerja melalui dampaknya terhadap permintaan agregat. Artinya misalnya ada penggelontoran dana investasi baik itu dari masyarakat, baik itu eh, dari investor asing dan lain sebagainya, itu akan meningkatkan jumlah kesempatan kerja yang ada di suatu negara. Contoh misalnya kita berinvestasi pada pembangunan pabrik yang ada di sebuah daerah misalnya, maka di daerah tersebut akan ada penyerapan tenaga kerja karena ada pabrik yang dibangun gitu ya. Misalnya suatu perusahaan lain, misalnya ada sebuah perusahaan misalnya di Jawa Tengah, misalnya perusahaan rambut palsu di Purbalingga misalnya, itu kemudian dia membuka kantor baru atau cabang baru, perusahaan baru di Banjarnegara misalnya, maka akan meningkatkan jumlah kesempatan kerja di daerah tersebut serta mempengaruhi output atau jumlah yang diproduksi karena jumlah nilai investasinya yang dimasukkan digunakan untuk membeli barang modal yang digunakan untuk investasi. Dalam jangka panjang, investasi akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui dampaknya terhadap output potensial dan penawaran agregat. Dampak di jangka panjang tentu saja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonominya karena pendapatannya akan meningkat seiring dengan meningkatnya investasi. Di samping meningkatnya investasi itu menambah pendapatan nasional kita, itu juga akan berpengaruh terhadap pendapatan masing-masing individu yang menjadi bagian dari proses produksi. Misalnya, dengan investasi yang tinggi di sebuah perusahaan, maka perusahaan akan merekrut karyawan baru. Ketika perusahaan merekrut karyawan baru, maka dia akan mempekerjakan karyawan dan memberikan gaji. Lah, gaji ini nanti akan digunakan untuk pengeluaran dan lain sebagainya, untuk konsumsi dan lain sebagainya, untuk menabung dan sebagainya, sehingga dalam jangka panjang ini akan menjadi output yang potensial dan bisa meningkatkan sisi dari penawaran agregatnya ya. Jadi nanti barang-barang yang terserap yang diada di masyarakat juga akan terserap oleh perusahaan, oleh masyarakat yang mampu membeli dari hasil uang dari perusahaan tersebut. Nah, ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi investasi. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan kondisi ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi, tingkat pendapatan nasional, dan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Ini kita bisa melihatnya secara makroekonomi, bukan secara mikroekonomi. Kalau keputusan seseorang secara mikro untuk melakukan investasi atau tidak, itu kajiannya berbeda lagi. Maka yang paling dipentingkan adalah bagaimana masyarakat itu nanti akan mendapatkan nilai balik atau keuntungan dari investasinya. Tapi kalau secara umum, secara makroekonomi, tingkat keuntungan yang diramalkan merupakan faktor yang penting. Misalnya seseorang ada pembukaan investasi untuk menanam modal di sebuah perusahaan, maka
seseorang akan mengkalkulasi apakah keuntungan saya akan bertambah ketika melakukan investasi ini. Karena orang akan membandingkan dengan menabung. Kalau orang punya uang 100 juta misalnya, kalau dia di tabungan didepositokan dalam waktu setahun dia bisa mendapatkan laba 1 juta misalnya, tapi kalau diinvestasikan hanya mendapatkan 500.000, maka dia akan beralih ke tabungan dibandingkan berinvestasi. Oke, ini adalah kurva permintaan investasi, bentuknya seperti ini ya, dia mereleng dari kiri atas ke kanan bawah. Ini menandakan bahwa ada hubungan terbalik antara sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X-nya adalah suku bunga, jadi semakin tinggi tingkat suku bunga, itu potensi untuk melakukan investasi itu justru akan semakin rendah. Hal ini disebabkan karena yang seperti yang tadi saya sampaikan, akan ada pertimbangan orang untuk memilih menabung atau memilih untuk berinvestasi. Ketika suku bunganya tinggi, secara tidak langsung orang akan mempunyai hasrat untuk menabung dibandingkan memilih berinvestasi, karena nilai investasinya belum tentu lebih tinggi daripada nilai bunga tabungan yang ada di masyarakat. Nah, ini yang kadang-kadang sering membuat orang itu ragu untuk melakukan investasi, sehingga semua orang mengendapkan sisa uangnya di tabungan, bukan pada investasi. Semakin rendah tingkat suku bunga, maka akan semakin tinggi nilai investasi yang dilakukan oleh masyarakat. Ini juga berkaitan dengan misalnya semakin rendah tingkat suku bunga, orang itu akan meminjam di bank. Orang akan meminjam di bank untuk usaha, bikin kedai Thai tea, bikin kedai martabak dan lain sebagainya. Karena merasa bahwa nilai investasi dari berjualan martabak itu lebih tinggi daripada nilai bunga yang ada di bank, sehingga ketika dia minjam uang ke bank pun mereka akan lebih untung dari sisi pendapatannya. Oke. Nah, ini adalah hubungan antara investasi dan tabungan. Ini nyambung ke pernyataan saya yang tadi bahwa di awal bahwa tabungan masyarakat dan pemerintah itu akan menjadi bagian dari investasi yang dilakukan di sebuah negara gitu ya. Jadi ini adalah flow chart diagram sederhana gitu ya, diagram alir sederhana di mana di rumah tangga rumah tangga konsumen, ketika dia mendapatkan uang ya, pendapatan dari pasar faktor, gaji, sewa dan lain sebagainya, dia ini memungkinkan untuk mendapatkan sisa dari melakukan konsumsi. Sisa yang setelah dia melakukan konsumsi, sisa uangnya itu akan di-saving, ditabungkan di pasar keuangan. Setelah ditabungkan di pasar keuangan, lalu dari perusahaan ini ketika bunganya dirasa lebih ringan dan lain sebagainya, dia butuh modal, dia bisa meminjam di pasar keuangan. Ini yang disebut sebagai investasi. Jadi ada aliran modal dari rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen melalui pasar keuangan. Ini yang disebut sebagai investasi secara tidak langsung dari tabungan masyarakat dan tabungan pemerintah yang ada di suatu negara. Untuk itu menabung juga merupakan hal yang penting, berinvestasi juga hal yang penting dalam sebuah sistem perekonomian di suatu negara. Dan tabungan yang dimaksud ini bukan tabungan yang ada di celengan di rumah, itu bukan juga tabungan yang ada di bawah kasur gitu ya. Ini tabungan yang ada di bank, bukan tabungan yang ada di diri kita secara pribadi gitu ya. Nah, ini adalah hubungan antara investasi dan juga tabungan. Nah, ini rasionalisasinya, pelaku ekonomi akan melakukan investasi bila tingkat pengembalian modal dari investasi yang dilakukan, yaitu presentasi keuntungan yang akan diperoleh sebelum dikurangi bunga uang yang dibayar, lebih besar dari tingkat bunga. Jadi kalau orang itu berinvestasi ternyata nilai investasinya lebih besar daripada bunga, maka dia akan lebih memilih berinvestasi. Tapi sebaliknya, jika ini lebih untung ketika saya membeli ketika saya menabung, maka orang akan memilih untuk menabung. Keputusan tersebut disebabkan oleh adanya marginal efficiency of investment, yaitu suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat pengembalian modal dan jumlah modal yang diinvestasikan. Ini adalah marginal efficiency of investment, tingkat pengembalian modalnya
ya berpengaruh berbanding terbalik dengan tingkat suku bunganya. Kalau misalnya lebih tinggi suku bunganya, ya orang tidak akan memilih untuk berinvestasi, melainkan hanya memilih untuk menabung. Oke, ini adalah fungsi investasi dan juga kurva investasi. I sama dengan I0 atau konsumsi autonomus dalam jangka panjang. Artinya dalam jangka panjang investasi masyarakat, baik itu dari tabungan, baik itu dari tabungan pemerintah dan lain sebagainya, itu akan dianggap sebagai investasi autonomus yang tidak dipengaruhi oleh apapun. Investasi ketika tidak dipengaruhi oleh pendapatan. Yang kedua adalah I sama dengan I0 plus IY. Fungsi investasi jangka pendek yang dipengaruhi oleh faktor pendapatan. Jadi faktor pendapatan itu mempengaruhi investasinya. Semakin tinggi pendapatan, maka akan semakin tinggi investasi yang dilakukan. Nah, ini yang di dalam jangka pendek. Kemudian yang berikutnya adalah I sama dengan I0 min EI. Fungsi investasi jangka pendek yang dipengaruhi oleh faktor suku bunga dan harapan. Kalau yang pertama tadi itu mengikat pada produsen dalam hal untuk menginvestasikan dana untuk melakukan kegiatan produksi, sedangkan yang di bawahnya yang I sama dengan I0 yang ini, ya, ini fungsi investasi jangka pendek pada mereka yang berniat untuk melakukan investasi baik itu langsung maupun portofolio tapi di luar produksi. Nah, masyarakat misalnya saya ingin berinvestasi di perusahaan Mr. X misalnya. Saya mau menggelontorkan dana sejumlah 1 miliar misalnya. Maka ini akan menjadi faktor penentu utama. Ini adalah faktor penentu utama pada produsen yang akan menambahkan modalnya. Ini adalah berkaitan dengan fungsi investasi. Ini kurva investasinya. Nanti ini akan muncul pada beberapa pertemuan ke depan yang berkaitan dengan menurunkan kurva pendapatan dan sebagainya itu gitu ya ke dalam sebuah model atau sebuah persamaan yang linier bersama-sama. Nanti akan kita lakukan di beberapa pertemuan ke depan. Itu dari saya, ini slide-nya masih ada banyak sampai dengan 30 slide. Yang berikutnya adalah pembahasan tentang tabungan. Maka selanjutnya silahkan saudara bisa mereview sendiri. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan kita diskusi bersama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.